Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nugroho. Saya merupakan dosen tetap di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini dibuat sebagai bagian dari penilaian persepsional diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Terkait dengan deskripsi mata kuliah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Orientalisme dan Studi Al-Quran dengan kode mata kuliah IKT 3221253. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa semester 5 program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami secara komprehensif perkembangan orientalisme dalam studi Islam, khususnya kajian Al-Quran. Mahasiswa tidak hanya mempelajari sejarah, metode, dan pendekatan para orientalis, tetapi juga mampu melakukan analisis kritis terhadap berbagai pemikiran orientalis berdasarkan paradigma keilmuan Islam atau Islamic worldview. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan akademik yang objektif, kritis, dan argumentatif dalam merespon berbagai kajian kontemporer mengenai Al-Quran. Terkait dengan CPL dan CPMK, mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi, terutama pada aspek penguasaan ilmu-ilmu Al-Quran dan Tafsir, kemampuan berpikir kritis, komunikasi akademik, integrasi keilmuan Islam, serta pengembangan kemampuan analitis dalam menyelesaikan persoalan keilmuan. Selanjutnya, capaian tersebut diturunkan menjadi 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sejarah dan perkembangan orientalisme dari masa klasik hingga kontemporer. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan orientalisme dalam kajian keislaman beserta metode dan pendekatan yang digunakan para orientalis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis berbagai kajian orientalis terhadap Al-Quran, termasuk pandangan mereka mengenai otentisitas, penafsiran, dan juga metodologi studi Al-Quran. Keempat, mahasiswa mampu mengkritisi metode dan pendekatan orientalis dalam studi tafsir dan ilmu Al-Quran. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menyusun analisis kritis terhadap pemikiran orientalis serta menjelaskan respon ulama dan cendekiawan muslim terhadap kajian orientalisme. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, materi disampaikan secara sistematis dengan memanfaatkan RPS, bahan ajar, presentasi interaktif, serta berbagai referensi utama seperti karya Montgomery Watt, Edward Said, Yusuf Suaib, Mahmud Zakzouk, Maryam Jamila, dan beberapa publikasi ilmiah terbaru yang relevan, termasuk hasil penelitian saya sendiri mengenai studi Al-Quran dan hermeneutika. Pada aspek interaction, saya menerapkan pendekatan student-centered learning melalui diskusi kelompok, presentasi, analisis artikel ilmiah, seminar kelas, problem-based learning, serta kajian kritis terhadap karya-karya orientalis sehingga mahasiswa aktif membangun argumentasi ilmiah. Sedangkan pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara autentik melalui observasi, unjuk kerja, presentasi, penugasan individu melalui kelompok, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester berdasarkan rubrik penilaian yang telah disampaikan
kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan. Selanjutnya, ya, insya Allah setelah ini kita akan menyaksikan cuplikan bagaimana proses pembelajaran pada salah satu pertemuan mata kuliah Orientalisme dan Studi Al-Quran dengan topik analisis kritis kajian orientalis terhadap sejarah kodifikasi Al-Quran atau kodifikasi Mushaf Utsmani. Melalui proses pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, objektif, serta mengembangkan kemampuan analisis akademik yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah Orientalisme dan Studi Al-Quran ya. Kali ini kita akan membahas ya materi CPMK yang ketiga, yaitu terkait dengan kajian orientalis terhadap sejarah kodifikasi Al-Quran ya. Tapi tentunya ini kajian akan kita lakukan dengan kritis, dengan analisis kritis ya. Ya, langsung saja ke materi. Namun sebelum kita masuk ke materi ya, kita ingin dari materi ini nanti kalian bisa memetakan, ya, menjelaskan peta bagaimana pendapat-pendapat orientalis dalam studi Al-Quran. Ya. Selain itu, ya, kalian juga harus bisa mengetahui argumen apa saja yang dipakai oleh orang-orang orientalis ketika memiliki gagasan-gagasan dalam kajian Al-Quran. Kemudian setelah mengetahui apa pendapatnya, bagaimana argumennya, ya, nanti kalian juga sebisa mungkin ya bisa melakukan analisis kritis untuk mengevaluasi apakah pendapat itu tepat atau tidak. Dan misalnya ketika ternyata kok pendapatnya tidak bermasalah, maka ya katakan tidak masalah, ini pendapatnya benar. Atau bahkan bisa memperkuat kajian dalam studi Quran, ya katakan oh ini bisa memperkuat kajian dalam studi Al-Quran. Akan tetapi misalnya kalau misalnya kajiannya wah ini nggak tepat nih, ya, maka kalian juga harus bisa mendatangkan argumen data ya ketika kalian mengatakan bahwasanya pendapat orientalis itu tidak tepat. Ya. Sebelum kita masuk, ya, saya ingin tahu dari kalian apakah ada yang pernah mengetahui tokoh orientalis dalam studi Quran? Siapa? Salah satu tokoh orientalis adalah Theodor Noldeck, berasal dari Jerman. Siapa? Abraham Geiger. Oke, Abraham itu masuk dalam kategori orientalis yang banyak mengkaji tentang Al-Quran. Dan itu saya petakan dalam slide ini ya. Jadi ini genealogi orientalisme modern dalam studi Al-Quran ya. Ada banyak, meskipun sebetulnya ini belum semuanya, tapi tokoh-tokoh ini yang banyak mewarnai pendapat-pendapat terkait dengan studi Al-Quran di kalangan orientalis. Ya. Karena orang Barat sudah mengkaji secara kritis ya, melewati proses kritik teks intensif oleh para sarjana Barat ya terkait dengan kitab sucinya. Maka orientalis juga ingin berusaha bagaimana kritik itu diterapkan untuk Al-Quran. Makanya dia sampai mengatakan begini, sudah tiba masanya untuk melakukan kritik teks terhadap Al-Quran sebagaimana telah kita lakukan terhadap Bible Yahudi yang berbahasa Ibrani, Aramek, dan kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani. Artinya mereka sudah melakukan kritik historis, ya, biologis dan sebagainya itu untuk untuk Bible ya, baik Yahudi maupun Kristen, dan mereka ingin menerapkan itu dalam Al-Quran. Kira-kira tepat atau tidak itu? Metode kritik
para sarjana Barat ya yang diterapkan di Bible, ya, yang di Bible itu kemudian diterapkan di Al-Quran. Kira-kira gimana, Mas? Cocok nggak? Kan sama-sama kitab suci itu, kan sama-sama kitab suci. Nah, metode kritiknya Bible itu ingin diterapkan, diimplementasikan di Al-Quran. Menurutnya gimana, Mbak? Cocok? Sama-sama kitab suci, cocok? Cocok. Gimana, Mas? Cocok? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Kan sama-sama kitab suci. Karena setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Syariat yang turun ketika kita terdahulu itu kemungkinan tidak relevan lagi. Oke. Menarik, nanti akan kita gali lebih dalam. Ya, bahkan Arthur Jeffrey ini membuat satu pernyataan yang sangat kontroversial ya, bahwasanya teks tidak suci dengan sendirinya. Ia disucikan oleh pengakuan komunal dan sosiologis. Artinya ada latar belakang sosial, ada komunitas yang mensucikan, yang awalnya itu tidak suci, tidak sakral kitab itu. Komunitaslah yang menentukan masalah ini suci atau tidak. Ini Jeffrey ya, Arthur Jeffrey. Komunitaslah yang memilih dan mengumpulkan bersama tulisan-tulisan tersebut untuk kegunaan sendiri, yang mana komunitas merasa bahwa ia mendengar suara otoritas keagamaan yang otentik, yang sah untuk pengalaman keagamaan yang khusus, yang kemudian nanti dijadikan sebagai pedoman. Karena kalau agama tidak ada pedoman yang disakralkan, maka dia tidak akan bisa bertahan lama. Maka untuk bisa agama itu bisa eksis, maka harus ada teks yang disakralkan untuk menjadi panduan agama tersebut. Artinya sucinya sebuah teks ya itu sangat berkaitan sekali menurut Arthur Jeffrey ini dengan komunitas. Artinya itu dibentuk oleh komunitas. Nah, cara pandang atau framework orientalis dalam studi Quran yang bersumber dari pengalaman mereka di dalam studi kritis Bible ya, itu kemudian akan disamakan. Ya. Tadi benar. Ya, nggak bisa diterapkan atau kurang tepat ya. Itu jawaban yang benar. Karena apa? Karena berbeda. Epistemologi Al-Quran dengan Bible itu beda. Ya. Kalau pendekatan kritik Bible, dia objek utamanya teks tertulis semata ya, bergantung pada manuskrip kuno ya, yang ternyata manuskrip yang ada itu saling kontradiktif ya. Saling kontradiktif, beda zaman ternyata sudah beda teksnya. Ini berbeda dengan Quran. Kalau Quran beda zaman, teksnya masih, bacaannya juga masih. Karena Quran itu tidak hanya teks, tapi Quran itu juga tradisi lisan yang hidup. Maka nggak bisa disamakan. Ya, karena punya karakter yang berbeda, ya maka nggak bisa disamakan. Kalau Bible teks tertulis, tapi kalau Quran dia merupakan tradisi lisan yang hidup ya. Ada apa istilahnya musyafahah, ada talaqin dan sebagainya. Kemudian rantai transmisi ya, penulis asli atau anonim. Contoh kabar mutawatir. Saya katakan begini. Ka'bah itu ada di Makkah. Ini kabar mutawatir. Karena apa? Karena sudah banyak orang menyaksikan bahwasanya Ka'bah itu ada di Makkah. Bisa nggak berita bahwasanya berita tentang Ka'bah di Makkah itu diingkari? Nggak bisa. Karena apa? Karena sudah banyak orang yang menyaksikan. Begitu juga Al-Quran. Itu turun temurun secara mutawatir. Ya. Sehingga jelas ya, tidak anonimus. Ya, tapi jelas ya. Kemudian pendekatannya kalau di Bible ada historical, philological ya. Dan yang sifatnya ada skeptis ya. Kalau di dalam Al-Quran ya, di sana ada ilmu pendukung yang bisa mempertahankan, menjamin otentisitas sebuah teks itu ya. Ada ilmu qiraat, ada ilmu mustalah hadis ya, yang sangat ketat sekali ya, sangat ketat sekali. Oke. Ini kita langsung ke pendapat-pendapat orientalis di dalam mengkritisi Al-Quran yang saya kira ini patut untuk kita kaji ya.
Nah, ada tiga yang dibidik oleh orang-orang Orientalis ya. Yang pertama motif kodifikasinya itu, wah ini ada motif politis nih, ya. Nah, kemudian formatur yang menyusun, tim yang menyusun itu juga diserang, ya. Wah ini apa dominan orang-orang Quraisy nih, berarti ada kepentingan kesukuan, fanatisme dan sebagainya. Ya. Bahkan konten ayatnya pun juga dikritisi karena banyak ayat-ayat yang berbeda. Mushaf punyanya A kok beda dengan mushaf punyanya B. Oh berarti ketika misalnya Khalifah Utsman bin Affan membukukan, melakukan kodifikasi, bagaimana nasib mushaf-mushaf yang lain yang berbeda? Wah ada bahkan ada tuduhan ada yang dihilangkan sekian dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita menyikapi dan menjawab itu? Oke, kita masuk ke kritik yang pertama terkait dengan tuduhan politis. Tapi ketika kita lihat fakta sejarah ternyata nggak seperti itu. Ternyata justru motif adanya kodifikasi Al-Quran itu karena pada waktu itu terjadi disintegrasi umat Islam. Ya, adanya ragam perbedaan dialek di dalam membaca Al-Quran itu ternyata menimbulkan tidak hanya menimbulkan perbedaan, bahkan bisa menimbulkan saling mentakfir antara satu dengan yang lain. Berbeda riwayat dalam baca Quran ternyata banyak menimbulkan saling mengecam bahkan saling takfir. Ya. Kemudian juga ini dialek Quraisy. Kenapa kok mendominasi ini juga jadi tuduhan orang-orang Orientalis? Ya, karena sebenarnya bahasa dialek Quraisy ini merupakan dialek yang digunakan Al-Quran ketika pertama kali diturunkan dan bahasanya orang-orang Quraisy itu adalah bahasa universal yang menyatukan ya umat Islam pada waktu itu, menyatukan bangsa Arab pada waktu itu. Maka bahasa dialek Quraisy ini adalah yang terbaik ya. Kemudian kritik yang ketiga lain tentang adanya ayat-ayat yang hilang ya. Jadi Robert Murray kemudian dilanjutkan sama Ibnu Waraq ini ya menuduh bahwa Mushaf Utsmani tidak lengkap. Mereka mengklaim ada surah Al-Ahzab dipotong dari 200 ayat menjadi 73 ayat. Artinya ada yang dihilangkan. Terkait dengan adanya ayat yang hilang ini, ternyata Orientalis juga berdalih dengan satu riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Luhai'ah dan ternyata setelah diteliti, ya dia adalah orang yang kredibilitasnya sangat lemah dan dipertanyakan kesahihannya. Kemudian selanjutnya yang sering dijadikan argumen orang-orang Orientalis dalam mengkritisi kodifikasi Mushaf Utsman adalah tragedi pembakaran mushaf. Nah, Orientalis melabeli pembakaran mushaf pribadi ya seperti mushaf miliknya Ibnu Mas'ud sebagai bentuk kediktatoran dan sensor tangan besi yang merugikan keragaman teksnya. Jadi Orientalis menuduh Khalifah Utsman itu otoriter ya dengan membakar mushaf-mushaf yang lain yang berbeda dari mushaf Utsmani yang disusun. Nah, ternyata orang-orang Orientalis ini ya ketika membaca sejarah itu tidak utuh. Justru apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman di dalam membakar mushaf-mushaf yang lain yang berbeda itu adalah merupakan cara terbaik agar umat Islam itu tidak bingung. Ya, bahkan pada waktu itu ya mendapat persetujuan dari mayoritas para sahabat, bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun menjadi penguat sampai beliau mengatakan seandainya Utsman tidak membakar mushaf-mushaf itu, mushaf-mushaf yang dimiliki oleh pribadi masing-masing sahabat itu, seandainya Utsman tidak membakar mushaf-mushaf itu, pasti akulah yang akan melakukannya. Ini kata-katanya sangat terkenal, laulam yasna'hu huwa la sana'tuhu. Ya. Terkait dengan tuduhan oligarki atau monopoli orang-orang Quraisy yang menjadi tim formatur kodifikator Mushaf Utsmani, mereka juga tidak membaca ya bahwasanya tim itu dipilih berdasarkan kompetensi mereka ya, dan terdiri dari muhajirin maupun ansor, bukan hanya dari kalangan Quraisy. Terkait dengan ayat yang hilang ya, itu juga
kurang tepat ya, karena itu merupakan ayat-ayat yang secara kaidah ayat-ayat yang dinasakh ya. Nah, terakhir ya, bagaimana seharusnya kita sebagai akademisi muslim menyikapi derasnya arus orientalis terhadap kajian Al-Quran? Maka gimana Mas? Menyikapi kajian-kajian seperti itu, ada yang tahu? Apakah kita terima betul-betul mengkritik secara total, nolak total, atau kita menerima total, atau kita kritis? Gimana? Harus kritis. Ya, kita tidak menafikan adanya peran orientalis dalam studi Islam, karena ada juga orang-orang orientalis yang punya peran yang luar biasa di dalam mengembangkan studi Quran maupun studi hadis. Ya, kita terbuka. Ya, yang betul-betul bermanfaat ya kita akui peran mereka, tapi yang ternyata kurang tepat maka kita harus kritis, apalagi ini menyangkut kitab suci. Nah, insya Allah ya, dari materi ini nanti akan kita berikan tugas ya, akan kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Ya, satu kelompok nanti kita tugaskan untuk menulis paper, pendapat maupun argumen orang-orang orientalis dalam masalah unsur politik dalam kodifikasi, terus bagaimana kita merespon ya, dan argumen kita apa ya, siapa ulama yang kita pakai untuk merespon pendapat-pendapat orang-orang orientalis itu. Kemudian kelompok 2 bicara masalah intervensi Quraisy atau monopoli Quraisy yang tadi dituduhkan oleh orang-orang orientalis tadi, itu bagaimana ya, minimal 3 halaman ya. Kemudian kelompok yang ketiga nanti menulis ayat-ayat yang kata orang orientalis tadi, ayat-ayat yang dihilangkan itu bagaimana merespon. Kemudian kelompok 4 menulis terkait dengan peristiwa pembakaran mushaf yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang menurut orang-orang orientalis ini adalah merupakan tindakan yang sangat otoriter. Nah, bagaimana kita menjawab, merespon, menyikapi tuduhan itu? Identifikasikan kritik orientalis tersebut, temukan argumentasinya, jangan asal mengkritik, tapi betul-betul kita punya data, punya argumen ya atas apa yang kita kritik, kemudian berikan kesimpulan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silahkan kalau mau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ya, siapa nama? Fatimah Az-Zahra. Pertanyaannya? Oke. Ini pertanyaan menarik. Apa bukti bahwasanya mushaf Utsmani itu betul-betul otentik? Yang pertama, dalam Islam ya, tadi saya sampaikan, saya singgung terkait dengan kemutawatiran. Jadi Khalifah Utsman bin Affan setelah membentuk tim kodifikator yang memiliki kompetensi yang luar biasa tadi, ya, pernah menjadi sekretaris Nabi dan sebagainya itu, mereka harus menseleksi ya dari riwayat-riwayat yang mutawatir saja. Artinya riwayat yang tidak mutawatir itu tidak dimasukkan. Ya. Kemudian Khalifah Utsman juga menjadikan mushaf Abu Bakar, ini mushaf yang diandalkan dan banyak disepakati oleh para sahabat pada waktu itu, sebagai acuan juga. Ya, mushaf Abu Bakar sebagai acuan. Ya. Dan proses seleksinya sangat-sangat ketat, bahkan sampai seleksi secara lisan, bacaan sahabat-sahabat yang memiliki keahlian dalam bidang Quran itu mereka dikumpulkan, ya, kemudian bacaannya itu dicocokkan. Ada nggak yang berbeda? Nah, diambil yang paling kuat riwayat. Jadi itu salah satu argumen terkait dengan kuatnya otentisitas mushaf Utsmani betul-betul otentik. Ya. Terkait tadi pembahasan terkait metode kritik di kurang kepada aplikasi karena menurut Al-Quran,
itu saya sedikit tertarik di bagian hal tersebut. Kenapa metode kritik Bible kurang tepat diaplikasikan untuk Al-Quran, kan tadi sudah terjawab ya sedikit, insya Allah bisa dipahami bahwa benar-benar dari Al-Qurannya sendiri dengan Bible itu berbeda, di mana Al-Quran itu sudah pasti mutawatir dan tidak ada kesalahan dalam lafaznya ya, yaitu kemudian di Bible itu berubah-ubah. Nah kemudian pertanyaan saya minta izin dijelaskan sedikit kembali terkait hal tersebut. Apakah tokoh tadi mempunyai suatu pandangan yang menjadi landasannya sehingga mengkritik tersebut? Kemudian apakah yang dimaksud metode kritik itu benar-benar pada lafaznya atau pada hasilnya mungkin atau pada yang lain? Ya. Kenapa kurang tepat metode Bible diimplementasikan dalam Quran? Karena sejarah Bible sangat berbeda dengan sejarah Quran. Penulisnya pun juga berbeda, karakter autornya itu. Quran kan jelas, ya. Quran jelas, turun secara mutawatir. Adapun Bible, ya, itu sangat banyak sekali manuskrip yang redaksinya itu berbeda, bahkan beda zaman. Ya, itu sudah beda redaksi. Maka sangat berbeda sekali karakternya. Adapun kritik orientalis tadi lebih banyak mengacu pada teks. Kayak kenapa kok mereka mau menyamakan Bible dengan Quran, metodologi kritik Bible dengan Quran? Karena orientalis hanya terpaku pada teksnya saja. Padahal Quran itu tidak hanya teks, Quran itu juga bacaan yang turun-temurun secara mutawatir, terjaga baik itu secara tulisan maupun secara bacaan, dan itu tidak dimiliki oleh Bible, sehingga kurang tepat apabila metodologi kritik Bible dipaksakan harus diterapkan untuk metodologi kritik dalam Al-Quran dalam Mushaf Utsmani. Ya, mungkin itu jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Saya menjadikan satu pekan, ya. Satu pekan kalian sudah bisa mengumpulkan masing-masing kelompok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan kita dan juga bisa menguatkan kita, keimanan kita terhadap Al-Quran yang kita cintai, ya. Yang kita jadikan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita semua, bagi manusia. Ya, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan pandangan orientalis terkait dengan suci Al-Quran, dan juga bisa menambah keimanan kita terhadap Al-Quran, dan kita semakin yakin dengan Al-Quran. Jangan sampai kita belajar seperti ini malah justru semakin meragukan Al-Quran, ya. Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi kita semua yang bisa memberikan panduan kita bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, ya, maksimal satu pekan, nanti ditentukan masing-masing kelompok dan akan saya juga sebagai acuan dalam penilaian. Mungkin itu pada materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, ini dengan alhamdulillah dan al-fatihah majlis. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.